Selamat pagi seluruhnya anak ibu. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar di lewat online dan tetap di rumah masing-masing. Itu tidak mengurangi rasa semangatnya untuk tetap belajar di rumah masing-masing dan tetap bisa menerima pelajaran dari setiap guru mata pelajaran masing-masing. Ya, saat ini kita akan belajar biologi atau IPA dari ibu sendiri dan kita masuk materi baru yaitu sistem reproduksi pada makhluk hidup. Reproduksi itu sendiri untuk lebih gampangnya adalah bertambahnya. Makhluk hidup selalu lebih cenderung untuk bertambahnya jumlahnya, untuk bertambahnya gen-gennya. Untuk itu mereka bereproduksi. Reproduksi itu sendiri ada dua, yaitu secara aseksual dan yang kedua adalah secara seksual. Nah, aseksual itu ketika 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Dia menjadi membelah diri. Itu salah satu secara aseksual. Sedangkan seksual harus ada jantan dan ada betina atau betina. Ketika aseksual, hewan tersebut tidak membutuhkan hewan lain untuk tidak berkembang biak. Sedangkan seksual harus membutuhkan betina ataupun jantan. Nah, seperti lambang ini ada lambang untuk jantan dan lambang betina. Dan saya beri plus untuk di betina karena menghasilkan keturunan atau anak. Pada sistem reproduksi kita akan membahas itu ada pada pria, yang kedua pada wanita. Pada pria dan wanita kita akan mempelajari pertama struktur. Di sini kita sudah mempelajarkan struktur untuk mengetahui nama-nama organ atau bagian-bagian dari organ tersebut. Setelah itu kita akan mengetahui fungsi dari organ tersebut. Dan satu lagi kita mempelajari hormon. Hormon pada pria dan pada wanita. Dan berikutnya yang kita bahas adalah embrio. Nah, di sini agak singkat aja ya kita bahas. Nah, embrio ini jika sel gamet jantan dan sel betina bertemu akan menghasilkan sebuah zigot dan zigot ini akan berkembang menjadi 1 sel, 2 sel, kemudian dari 2 sel menjadi 4 sel dan menjadi bola-bola sel yang sangat banyak. Ini kita anggap bola-bola sel aja ya. Dari bola-bola sel ini akan membentuk sebuah lekukan. Dan lekukan ini akan membentuk bagian masing-masing. Atau disebut dia diferensiasi. Diferensiasi ini merupakan akan membentuk bagian-bagiannya. Yaitu bagian punggung, jantung, dan tangan. Sehingga membentuk sebuah janin atau yang kita kenal selama ini. Oke, ini adalah perkembangan embrio dari zigot yang artinya adalah pertemuan antara sel sperma dan ovum sehingga membentuk bola-bola sel atau morula. Di sini kemudian dari morula terjadi pembelahan sehingga membentuk janin. Nah, dan di sini yang terakhir ibu akan membahas yaitu penyakit yang harus kita hindari yang menular pada sistem seksual. Oke. Jadi kita mulai dari penjelasan dari wanita ya. Secara umum ini kita apa bedanya gonad dan gamet. Apa perbedaan gonad dan gamet? Ini sangat penting ya sebelum kita mengetahui fungsinya dari organ tersebut. Oke, nah
Gonad itu Ibu jelaskan di sini adalah testis dan pasangan gametnya adalah sperma. Dan sekarang ovarium itu pasangannya adalah telur atau ova. Oke, dari sini bisa kita lihat dari gambarannya. Jadi hubungan antara gamet, sperma dan telur adalah gonad adalah organ atau kelenjar yang menghasilkan testis itu akan menghasilkan gamet. Jadi gonad itu adalah organ atau kelenjarnya, sedangkan gamet itu adalah sel yang dihasilkan oleh gonad. Nah, uniknya di sini pada pembelahan seksual akan menjadi dua. Misalnya Ibu buat di sini bakteri. Masing-masing materi genetik ada dua. Ada satu ya. Tapi masing-masing materi gametnya itu sama. Tapi pada benda ini menghasilkan gamet materinya tidak sama. Nanti Ibu jelaskan dari pria dan wanita ya. Fungsi. Oke, materi kita sampai di sini saat ini. Kita akan sambung di hari berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Selamat pagi.